Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersama dengan kami SMK Negeri 1 Tonjong. Saya Andrianto Aribowo, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Brebes. Telah bersama-sama dengan kita adalah Bapak Dr. Andes Sotikun Atmojulianto MPD. Beliau selaku Kepala SMK Negeri 1 Tonjong. Pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai beliau terkait dengan tugas di modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Kita langsung saja untuk mewawancarai beliau. Selamat pagi Pak Sotikun. Selamat pagi Pak Andri. Gimana kabarnya ini Pak Sotikun? Ini mohon maaf Pak Sotikun, ini mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini Pak Sotikun, ini ada tugas terkait dengan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini adalah Bapak Sotikun terkait dengan demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Jadi ini ada beberapa pertanyaan dari Pak Sotikun terkait dengan ini Pak. Jadi yang pertama, kali ini Pak Sotikun, bagaimana ini selama ini Pak Sotikun dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu sebuah dilema etika atau rujukan moral yang ada di SMK 1 Tonjong. Ya. Terima kasih Pak Andri. Saya ingin tahu dulu tentang ini Pak. Maksud dari dilema etika atau bukan Rujukan moral itu seperti apa Pak misalnya? Ya. Jadi ada dua hal ini Pak terkait dengan yang pertama tadi dilema etika. Itu adalah ketika ada beberapa permasalahan atau kasus yang itu sebenarnya ketika dalam mengambil keputusan itu antara benar dan benar. Jadi benar dan benar. Jadi kita dihadapkan dengan situasi di mana itu kita ada sebuah dilema etika. Saya sudah tangkap itu. Seperti itu. Terima kasih. Jadi begini Pak, ketika ada sebuah kasus yang dimana kan dua-duanya benar. Kadang-kadang ini dua kasus yang berbeda tapi sama-sama benar. Berarti kita harus ini Pak, melihat permasalahannya yang ada Pak, melihat permasalahan situasinya bagaimana. Kalau secara logika saya misalnya selaku kepala sekolah bisa memutuskan sendiri, tetapi saya lebih banyak biasanya malah justru di samping kita sudah punya keyakinan, oh ini harusnya yang ini, tetap pertimbangan dari tim, terutama tim manajemen Pak A itu, kami kadang-kadang saya tanya ini baiknya bagaimana. Meskipun kadang-kadang saya sudah punya ini Pak, punya keputusan, punya keyakinan bahwa yang benar dari ini, tapi tetap masukan yang lain siapa tahu justru masukan ini lebih benar dari itu, karena dua-duanya benar. Ya, yang paling benar daripada kedua yang benar. Saya kira itu Pak yang jadi tergantung situasi dan permasalahan tadi Pak. Jadi tetap melibatkan mungkin tim manajemen gitu Pak. Saya biasanya kan yang sering ini kan tim manajemen bawa terus kalau memang permasalahannya ada di tingkat misalnya di siswa, barangkali Pak kelasnya, guru BK-nya kan seperti itu Pak. Sama siswaan gitu. Iya, sama siswaan itu masalah gitu. Jadi baik, terima kasih Pak Sotikun. Ini tadi yang pertama, kemudian yang kedua, gini Pak Sotikun, ini bagaimana ini Pak Sotikun menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, sama seperti yang tadi ya. Di samping yang tadi gitu Pak ya. Kalau saya tetap pegangan yang pertama itu regulasi Pak. Regulasi ya. Jadi pegangannya regulasi supaya kita walaupun sama-sama baik, tetapi saya tidak mau menabrak aturan yang ada. Jadi tetap kita pegangannya regulasi dengan mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya. Tapi tetap regulasi apa yang pertama. Setelah itu regulasi masuk semuanya, kita lihat mana yang lebih banyak manfaatnya. Ya, kita yang ambil itu dibanding itu yang Terima kasih Pak, mantap sekali nih Pak Sotikun.
Yang berikutnya ini Pak Sudikon, ini bagaimana langkah-langkah ya, atau prosedur seperti apa yang Pak Sudikon ini lakukan selama ini Pak Sudikon? Saya karena permasalahan itu munculnya kan namanya permasalahan ya, munculnya itu tidak terjadwal. Tidak. Iya, saya tidak menjadwalkan ini nanti harus permasalahan sampai seperti ini teman. Kayak bagaimana ya? Ya pokoknya karena permasalahan itu munculnya kan secara tiba-tiba gitu, sehingga saya spontan tidak gitu, Pak. spontan. Kadang-kadang saya tidak menjadwalkan ini terhadap permasalahan-permasalahan ya, pada saat yang permasalahan datang baru kita coba selesaikan. Meskipun kadang-kadang kita juga menjalani, siapa tahu bapak ibu guru atau siapapun sebenarnya punya masalah tetapi tidak berani untuk ini menyampaikan. Nah, kadang-kadang itu perlu digali. Kalau yang memerlukan jadwal mungkin seperti itu, ya barangkali yang itu kadang-kadang bisa. Tapi kalau permasalahan kan ada dua ya, yang kita gali dan ada yang sudah muncul dan kita harus menyelesaikan. Gitu Pak. Ya, luar biasa nih Pak Sudikon. Jadi untuk berikutnya Pak Sudikon terkait dengan hal-hal apa saja yang selama ini Pak Sudikon sudah anggap efektif gitu Pak ya, dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus yang tadi Pak dilema etika, artinya pada posisi ini benar, ini kok juga benar seperti itu. Kembali sebenarnya tadi saya bawakan bahwa karakteristik permasalahan itu kan berbeda-beda. Kalau memang itu permasalahannya dengan mudah saya bisa menyelesaikan, ya saya selesaikan sendiri sebenarnya ya, kan lebih cepat, lebih efektif. Kalau kemudian membutuhkan masukan-masukan baru kita koordinasi. Itu kalau yang biasanya kalau permasalahan mudah ya, saya ambil keputusan sendiri untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi baik, terima kasih Pak Sudikon. Untuk berikutnya ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi sebuah apa gitu Pak Sudikon, sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan tadi dilema etika tadi Pak, tantangannya itu seperti apa? Ya. Ini kaitannya dengan hubungan antar manusia Pak. Hubungan personal itu Pak ya? Personal. Jadi kadang-kadang itu kita agak tantangannya itu bagaimana supaya terhindar dari like and dislike Pak. Oh, okay. Suka dan tidak suka. Iya, nanti jangan-jangan padahal itu sama-sama benar, saya memilihnya yang saya suka gitu. Itu memang agak berat itu. Tantangannya kita harus menghindari like and dislike. Menghindari itu Pak. Menghindari itu. Suka dan tidak suka. Iya. Ini luar biasa sekali. Ini berikutnya ini Pak Sudikon terkait dengan apakah selama ini Pak Sudikon memiliki tadi di awal mungkin sudah pernah disampaikan jadwal itu tadi Pak, jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus terkait dengan dilema etika. Nah, apakah ini Pak Sudikon secara langsung menyelesaikan permasalahan itu di tempat atau barangkali memiliki jadwal sendiri? Misalnya ada guru si A menyampaikan gitu. Kemudian Pak Sudikon sudah ada jadwal sendiri, apakah diselesaikan itu sesuai jadwalnya atau memang kalau itu punya jadwal Pak atau memang pada saat itu gitu. Jadi begini Pak, ada beberapa karakteristik Bapak Ibu guru ya Pak. Kalau permasalahan itu sudah muncul, maka mau tidak mau kan kita harus selesaikan bagaimana baiknya. Walaupun dua-duanya benar, tapi kita pilih yang paling benar, yang paling bermanfaatnya. Tetapi ada kalanya Bapak Ibu guru juga enggan atau tidak berani untuk menyampaikan permasalahan. Nah itu mungkin yang bisa kita jadwalkan dalam masa-masa tertentu itu untuk supaya guru itu mempunyai keberanian. Mungkin secara personal, tidak harus formal, tidak harus formal. Bisa, ya. Informal mana kadang-kadang. Jadi di rapat itu kadang-kadang kan nggak enak sama ini. Tapi kan kita ngomong-ngomong berdua. Saya kira saya sering berkeliling ke Bapak Ibu guru dan menanyakan secara pribadi, barangkali kan punya permasalahan. Iya. Yang tidak berani pakai Oke, baik, terima kasih Pak Sudikon, luar biasa. Kemudian ini yang berikutnya
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Sotikun dalam pengambilan keputusan Pak terkait dengan kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Kalau di Jawa singkat, bekerja bersama tim. Oh, bekerja bersama tim, mantap. Jawabannya singkat karena ya saya tidak bisa menyelesaikan sendiri, tapi kalau dengan tim itu yang tadinya susah jadi mudah gitu. Iya Pak. Tadi juga di awal sudah disampaikan Pak akan berkoordinasi dengan tim. Ini barangkali pertanyaan terakhir ini Pak Sotikun terkait dengan ini Pak tugas saya. Jadi yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, ini pembelajaran apa yang dapat Pak Sotikun ambil dari pengalaman pengambilan keputusan terkait dengan diri Pak ini? Ya, berarti kita sangat pernah meninggalkan tim itu Pak, sangat pernah meninggalkan. Kadang-kadang kita memang sudah punya keputusan sendiri, tapi tetap dengan ada tim yang tadinya berat jadi ringan. Ya, saya kira itu. Jadi berat seberat apapun kalau kita selesaikan bersama-sama, insya Allah jadi ringan nih kan. Jadi pengalaman dari Pak Sotikun terkait dengan ini Pak ya tetap jangan pernah meninggalkan tim. Ya. Ini barangkali demikian Pak Sotikun, beberapa pertanyaan yang saya sampaikan luar biasa ini jawabannya. Jawabannya siapa tahu salah ya mohon maaf lah, itu sebatas kemampuan saya Pak, itu seperti itu, jadi mohon maaf. Tapi luar biasa sekali Pak, ini tadi beberapa pertanyaan dijawab dengan mantap gitu, artinya dalam pengelolaan sebuah sekolah ini kan perlu adanya kerjasama yang tim yang baik, dan ini kayaknya juga Pak Sotikun sudah membangun sebuah tim yang solid yang baik di SMK Negeri 1. Terima kasih, kebetulan timnya Pak Andi sini. Teman-teman gitu Pak. Iya teman-teman gitu. Baik, demikian tadi. Terima kasih Pak Sotikun. Sama-sama. Terima kasih sekali. Demikian tadi wawancara saya dengan Pak Sotikun yang sudah sangat luar biasa sekali. Saya mendapat pencerahan dari kegiatan wawancara pada kesempatan pagi hari ini. Kita bertemu lagi pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Selama ini dalam mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral, saya melakukan pemetaan masalah atau problem mapping. Setelah itu mengambil langkah-langkah untuk bisa menyelesaikan agar keputusan yang saya ambil bisa tepat dan memiliki nilai kebijaksanaan. Terhadap hal pengambilan keputusan atau kebijakan yang mengandung nilai kebenaran dan kebajikan, selama ini kami coba untuk mengambil skala prioritas terhadap masalah atau kasus yang terjadi dengan mengambil skala prioritas, dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek, jangka panjang, kemudian mempertimbangkan pula nilai kemaslahatan atau kebajikannya, maka hal tersebut saya ambil ya keputusan terbaiknya. Sehingga untuk yang jangka pendek tentu ini perlu keputusan segera, tetapi yang terkait dengan jangka panjang biasanya kami juga memberikan ruang ya, untuk meminta masukan, meminta saran dari orang-orang yang saya anggap bisa memberikan masukan-masukan sebagai dasar atau pertimbangan
menentukan kebijakan atau keputusan di sekolah. Langkah-langkah dan prosedur yang saya jalankan terhadap dilema etika dan rujukan moral ini, yang pertama saya lakukan adalah identifikasi terhadap masalah. Kemudian dari identifikasi itu saya lakukan pemetaan masalah. Kemudian dari pemetaan masalah kita timbang dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan. Ada kepentingan yang sangat mendesak, yang tidak mendesak. Kemudian ada kepentingan yang penting dan kurang penting. Kemudian dari hal tersebut muncul skala prioritas. Kemudian kita tentukan juga masalah ini adalah masalah yang perlu penanganan dalam waktu dekat atau pendek, atau perlu waktu yang cukup gitu. Dari hal tersebut kemudian kita mendapatkan informasi bahwa putusan ini atau kebijakan ini perlu kita ambil secara cepat atau tidak dalam waktu lama. Ini yang coba saya lakukan dari hal tersebut. Kemudian mempertimbangkan banyak hal, tentu bagaimana keputusan ini bisa memberikan prinsip-prinsip prinsip kebenaran, prinsip keadilan, bagaimana juga menjadi keputusan yang win-win solution. Ini yang coba saya lakukan dalam langkah dan prosedurnya. Hal yang dianggap efektif dalam rangka pengambilan keputusan terhadap dilema etika, saya coba lakukan langkah-langkah karena kaitan dengan dilema etika ini boleh jadi situasional dan kasustik. Maka dari apa yang terjadi menjadi bagian dari masalah yang kita hadapi. Yang perlu kita lakukan secara efektif adalah kasus tersebut, masalah tersebut kita identifikasi tentu. Kemudian setelah itu kita coba problem yang ada, masalah yang ada itu kita petakan. Kemudian dengan berbagai pendekatan mempertimbangkan dari sisi kebenaran, keadilan tanggung jawab, dan dipadukan dengan standar operasional prosedur, aturan yang disepakati di lingkup sekolah, maka itu menjadi dasar untuk kita ambil kebijakan, kita ambil keputusan yang terbaik karena ini sama-sama benar, tetapi harus kita ambil keputusan secara cepat. Maka kita ambil yang punya nilai kemaslahatan lebih dan tentu situasional dan kondisinya harus tepat. Ini yang saya kira sangat efektif. Tantangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan tentu yang sering kita hadapi adalah tentang efektivitas waktu. Tentu terkadang ada hal yang perlu secara cepat untuk bisa kita putuskan sehingga bagaimana manajemen waktu ini perlu kita miliki agar terhadap permasalahan kasus, permasalahan pemecahan problem, kita bisa secara efektif bisa kita lakukan itulah keputusannya secara cepat. Ini yang mungkin perlu menjadi
trigger ya bagi kita, bagaimana waktu ini sangat penting, sehingga keputusan ini bisa tepat waktu gitu. Terkait dengan tata kala atau jadwal terhadap penyelesaian kasus atau masalah, sebenarnya ya kita lihat dari hasil identifikasi tersebut ya. Kalau memang kasus atau masalah tersebut bisa kita ambil secara cepat, tentu tidak pakai lama gitu. Tetapi kalau memang keputusan ini punya tenggang waktu gitu ya, dan lebih pada jangka panjang, tentu kita dari hasil identifikasi pemetaan itu kemudian kita buat time schedule untuk tahapan-tahapan penyelesaian, sehingga tergantung dari seberapa penting dan mendesaknya sebuah kasus dan masalah ini harus kita tangani, seperti itu. Sehingga kondisional saja kaitan dengan tata kala atau jadwal, perlukah ada atau tidak, seperti itu. Terhadap pertanyaan apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang membantu dalam penyelesaian masalah, kami di sekolah mencoba untuk bisa bekerja secara tim gitu. Ada masing-masing bidang yang membantu ya, dalam tataran praksis, dalam tataran pelaksanaan, sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing dalam bentuk wakil. Oleh karenanya dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, selama ya hal tersebut bisa terselesaikan di masing-masing bidang, maka saya bersifat monitoring saja. Tetapi manakala ada hal yang perlu meminta pertimbangan dari pimpinan, tentu ada proses dialog, kemudian melakukan pertimbangan-pertimbangan dengan menganalisa tadi, melakukan perbandingan ya dari sisi kebijakan yang kita ambil dan pertimbangan-pertimbangan keadilan, pertimbangan tanggung jawab, pertimbangan maslahat, maka baru kita putuskan bersama terhadap permasalahan itu. Itu yang coba kita lakukan. Yang pertama terkait dengan pengalaman dalam rangka mengambil keputusan terhadap dilema etika, tentu ini menjadi tantangan ya bagi seorang pemimpin ya. Maka setiap masa, setiap waktu pasti kita akan bertemu dengan kasus dan masalah ya. Sehingga pertama kita tidak atau jangan lari dari masalah tersebut, karena masalah itu untuk kita hadapi dan kita selesaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu dari pengalaman kita menyelesaikan dan mengambil kebijakan itu menjadi nilai tersendiri ya, dan pengalaman pribadi yang sangat sangat baik gitu ya. Sehingga dari situ kebiasaan-kebiasaan kita mengambil kebijakan dari dilema etika yang muncul ya sebagai bagian dari hidup kita itu, dan menjadi bagian dari hal yang harus diselesaikan di sekolah kita. Tentu dengan pengalaman tersebut, dengan sering kita lakukan hal-hal langkah-langkah prosedural, ya insya Allah akan memberikan dampak dan pengalaman tersendiri. Ini yang perlu kami sampaikan itu ya,
sehingga tentu kebiasaan kita menyelesaikan masalah dan suatu saat kemudian masalah yang sama pun bisa saja terulang, maka bekal dari penyelesaian masalah sebelumnya itu bisa menjadi pertimbangan ya untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik sama ataupun ada perbedaan kontennya itu.